Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait manajemen humas dan keprotokolan dengan judul Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Kelompok 14 ini terdiri dari Amalia Nuril Maulidia dan juga Azrah Rambu Humaira. Materi pertama akan disampaikan oleh teman saya Azrah Rambu Humaira dengan materi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan. Tata tempat adalah pengaturan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, perwakilan negara asing, atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Jadi, orang yang mendapatkan tempat untuk didahulukan adalah seseorang karena jabatan, pangkat, dan derajatnya di dalam pemerintah atau masyarakat. Aturan dasar tata tempat pada umumnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, orang yang berhak mendapatkan tata urutan yang pertama adalah mereka yang mempunyai urutan paling depan atau paling mendahului. Yang kedua, jika mereka berjajar, maka yang berada di sebelah kanan dari orang yang mendapatkan urutan tata tempat paling utama yang paling tinggi atau mendahului orang yang duduk di sebelah kirinya. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 yang mengatur tentang urutan tata tempat yang pertama yaitu tata tempat dalam acara kenegaraan dan acara resmi di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Yang kedua, tata tempat dalam acara resmi di provinsi ditentukan. Dan yang ketiga, tata tempat dalam acara resmi di kabupaten atau kota. Tata upacara dapat didefinisikan sebagai pedoman yang telah dilakukan dan wajib dipenuhi serta dilaksanakan yang dalam penyelenggaraan upacara untuk mengatur seluruh komponen, rangkaian, dan peserta secara tertib, teratur, disiplin, dan hikmat. Misalnya, upacara peringatan hari ulang tahun instansi kemerdekaan Republik Indonesia, upacara peringatan hari-hari besar nasional, upacara serah terima jabatan yang disaksikan pegawai dan juga pejabat di instansi masing-masing, upacara pembukaan dan juga penutupan pendidikan, dan berbagai upacara lainnya. Sesuai pasal 16 dan pasal 26 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan mengatur bahwa upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi dapat berupa yang pertama, upacara bendera. Berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan bahwa pelaksanaan upacara bendera dalam acara kenegaraan atau acara resmi meliputi tata urutan, tata bendera, tata lagu kebangsaan, dan tata pakaian. Yang kedua, upacara bukan upacara bendera. Aspek-aspek tata upacara dalam upacara bendera dalam penyelenggaraan acara-acara kenegaraan dan acara resmi berdasarkan pasal 27 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan meliputi tata urutan upacara dan tata pakaian upacara, menyanyikan atau mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, pembukaan, acara pokok, dan juga penutup. Berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan mengatur bahwa upacara bendera hanya dapat dilaksanakan untuk acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, hari besar nasional, hari ulang tahun lahirnya lembaga negara, hari ulang tahun lahirnya instansi pemerintah, dan juga hari lahirnya provinsi dan kabupaten. Kelengkapan upacara yang meliputi inspektur upacara, komandan upacara, perwira upacara, peserta upacara, pembawa atau pembaca naskah acara. Adapun peran dari setiap kelengkapan upacara bendera itu sebagai berikut. Yang pertama, inspektur upacara. Jadi di sini inspektur upacara adalah tingkatan present tertinggi dalam mendahului seluruh hadirin dalam upacara serta kepadanya diberikan penghormatan oleh seseorang dan seluruh
peserta upacara. Yang kedua, komandan upacara. Jadi di sini komandan upacara adalah pemimpin bagi seluruh peserta upacara dalam melaksanakan upacara, sehingga hadirin upacara harus tunduk dan juga patuh kepada pemerintah ataupun aba-aba yang diberikan, mengingat aba-aba yang diberikan sebagai merupakan perintah yang diberikan oleh inspektur upacara kepada kita. Yang ketiga yaitu perwira upacara. Jadi perwira adalah pembesar upacara yang bertugas sejak dari menyusun rencana upacara dan mengendalikan jalannya upacara serta keseluruhan. Yang keempat yaitu pembawa atau pembaca naskah upacara. Jadi pembawa atau pembaca naskah upacara adalah petugas upacara yang bertugas secara khusus membawa atau membaca naskah Pancasila, naskah proklamasi kemerdekaan, naskah pembuka Undang-Undang Dasar 1945, naskah Sumpah Pemuda, naskah Ikrar Kesatuan, dan juga maupun naskah doa. Yang kelima yaitu pembawa acara. Jadi pembawa acara adalah petugas upacara yang berperan dalam menghantar seluruh acara dalam upacara. Yang keenam yaitu peserta upacara. Jadi peserta upacara adalah hadirin dan juga undangan, termasuk di dalamnya seluruh petugas upacara dan upacara bendera pada acara kenegaraan. Yang ketujuh yaitu petugas upacara. Petugas upacara adalah petugas yang berperan secara sentral dalam pelaksanaan upacara. Tata penghormatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 dimaksud dengan tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, perwakilan negara asing atau organisasi internasional dan juga tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Jadi tata penghormatan sendiri meliputi beberapa hal. Yang pertama yaitu penghormatan terhadap seseorang dalam bentuk present. Jadi di sini pejabat tertinggi mendapatkan penghormatan tata tempat paling pertama dan juga utama. Yang kedua, penghormatan terhadap seseorang dalam bentuk rotasi. Jadi, urutan sambutan dalam upacara, orang dengan present atau jabatan tertinggi selalu ditempatkan paling akhir, namun pada acara yang bersifat non-seremonial terjadi kebalikannya. Yang kedua, kedatangan dan pulang orang yang paling dihormati selalu datang di tempat acara paling akhir dan pulang paling awal. Yang ketiga, penghormatan terhadap seseorang dalam bentuk perlakuan. Jadi di sini penghormatan yang diwujudkan dalam perlakuan terhadap pejabat negara, pejabat pemerintah ataupun tokoh masyarakat tertentu dalam pemberian perlindungan, ketertiban, keamanan, juga dukungan saran yang diperlukan serta fasilitas terhadap seseorang sesuai dengan kedudukannya. Yang keempat yaitu penghormatan terhadap seseorang dengan menggunakan bendera kebangsaan Sang Merah Putih dalam menjalankan tugas jabatan. Jadi yang pertama adalah penghormatan tanda kedudukan jabatan, yang kedua penghormatan jabatan, yang ketiga bendera negara sebagai penutup peti atau unsum jenazah sebagai dimaksud pada ayat 12 dipasangkan lurus memanjang pada peti dan lain sebagainya. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu penghormatan terhadap seseorang dengan menggunakan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan menjalankan tugas jabatan, dan juga penghormatan jenazah. Jadi di sini yang pertama itu untuk menghormati presiden ataupun wakil presiden. Yang kedua untuk menghormati bendera negara pada waktu pengibaran atau penurunan yang diadakan dalam upacara. Yang ketiga dalam acara resmi yang diselenggarakan pemerintah pada pasal 59 ayat 1. Baik, materi selanjutnya ialah terkait pelaksanaan acara keprotokolan. Dalam materi ini tuh dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah upacara bendera dan bukan upacara bendera. Upacara bendera ini berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan bahwasanya pelaksanaan upacara bendera dalam acara kenegaraan atau acara resmi meliputi
tata urutan, tata bendera, tata lagu kebangsaan, dan tata pakaian. Adapun bukan upacara bendera ialah dilaksanakan untuk acara kenegaraan atau acara resmi. Adapun contoh dari upacara bendera ini, yang pertama ada Hari Pusat Nasional, yang kedua ada Hari Ulang Tahun lahirnya lembaga negara, yang ketiga ada Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, dan yang keempat ialah Hari lahirnya provinsi, kabupaten, atau kota. Dan contoh dari upacara bukan upacara bendera yang pertama adalah pelantikan penjabat negara atau penjabat pemerintah, yang kedua pembukaan konferensi atau sidang atau rapat, yang ketiga ialah penandatanganan surat kerjasama internasional, dan yang keempat ialah penyambutan tamu negara. Materi yang selanjutnya ialah terkait upacara pelantikan. Dalam upacara pelantikan ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ialah tata cara pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang tata cara pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Yang kedua ialah pelantikan ketua tim penggerak PKK provinsi dan kabupaten atau kota. Dalam hal ini, yang menjadi ketua tim penggerak PKK provinsi atau kabupaten atau kota adalah istri dari gubernur dan bupati atau wali kota. Upacara pelantikan dilaksanakan setelah pelaksanaan pelantikan gubernur dan wakil gubernur atau bupati atau wali kota dan wakil bupati atau wakil wali kota. Yang ketiga ialah tata cara pelantikan dan pengembalian sumpah atau janji jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional, dan jabatan pemimpin tinggi, mengacu pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional, dan jabatan pemimpin tinggi. Materi terakhir terkait pembawa acara atau MC. Pembawa acara atau peranata acara dalam bahasa Inggris disebut Master of Ceremony atau yang sering disingkat dengan MC, adalah orang yang bertugas sebagai tuan rumah sekaligus pemimpin dalam suatu acara. Dalam hal ini, seorang pembawa acara atau MC berperan penting dalam pelaksanaan sebuah acara, event, ataupun kegiatan. Terima kasih, itu saja diskusi dari kelompok 14. Apabila terdapat salah kata atau kurang pemahaman, kami selaku 14 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.